Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wala haula wala quwata illa billah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadur Rasulillah wa ashabihi wa tabi'ah wa mawala. La nabiyya ba'da. Ikhwani rahimakumullah, dimanapun berada, saudaraku mukminin mukminat yang dirahmati Allah. Monggo dalam kesempatan berbahagia ini, mudah-mudahan Allah limpahkan rahmat, taufik, hidayah, inayahnya pada kita semua. Kita bersama-sama monggo mutolaah atau mengaji sedikit dari kitab Fathul Qorib Al-Mujib, atau yang biasa disebut Takrib, karangan Al-Imam Abu Thayyib rahimahullah, atau yang mempunyai julukan Abu Suja, yang mempunyai nama asli Ahmad bin Husain Al-Ahmad, salah satu pelita agama Islam. Kita dalam kesempatan ini kita bahas tentang zakat. Atau lebih khusus zakat emas atau zakat harta perbendaharaan atau penghasilan yang nisabnya hampir sama, yaitu 1/4 dari 1/10. Saudaraku rahimakumullah, tentang zakat. Kadang kita mencampur adukkan atau nggak bisa membedakan antara zakat, infak, atau sedekah. Kadang-kadang ada orang yang melakukan sedekah diniatkan zakat, padahal itu suatu persepsi yang salah atau keliru. Sekilas tentang zakat, infak, sedekah. Zakat, infak, sedekah. Zakat itu merupakan suatu kewajiban rukun Islam yang harus dilaksanakan, salah satu kewajiban. Sedangkan infak, sedekah, suatu syariat amalan yang diperintahkan dan dianjurkan, tapi sunnah.
Apa makna daripada zakat? Arti daripada zakat. Kita ambil dari kitab Fathul Qorib. Az-zakat wahiyya lughatan an-nama'u. An-nama'u. Zakat secara lughat atau bahasa mempunyai arti an-nama'u atau bertambah. Sedangkan menurut syarah, zakat adalah wasyar'an ismun limalin makhsusin ala wajhin makhsusin. Menurut syarah adalah sebuah nama bagi suatu harta tertentu yang didapat atau yang dikeluarkan dari suatu harta tertentu. Wasyar'an ismun limalin makhsusin ala wajhin makhsusin. Sebuah nama bagi suatu harta tertentu yang didapat atau dikeluarkan. Yusrafu li ta'ifatin makhsusatin. Dan diberikan pada kelompok tertentu. Itu pengertian zakat secara syara'. Sedangkan zakat itu sendiri diberikan kepada kelompok-kelompok yang sudah dijelaskan dalam kitab-kitab syariat atau kitab-kitab fikih, yaitu adalah yang berhak, termasuk yang berhak menerima zakat ada 8 kelompok. Sedangkan infak itu sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran, ibadah sunnah yang dianjurkan. Bagaimana jelaskan dalam surat Al-Hadid. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma lakum alla tunfiqu fi sabilillahi walillahi mirasus samawati wal ardh. Wa ma lakum alla tunfiqu fi sabilillah walillahi mirasus samawati wal ardh. Dan mengapa kamu tidak menafkahkan sebagian hartamu pada jalan Allah? Padahal Allah lah yang mempunyai langit dan bumi. Jadi infak itu lebih cenderung menyedekahkan sebagian harta untuk syiar agama Islam atau perjuangan menegakkan kalimat-kalimat Allah. Sedangkan sedekah, ibadah sunnah juga yang dianjurkan. Sebagaimana yang disabdakan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tasaddaqu fa inna sadaqata fikakum minan nar. Tasaddaqu fa inna sadaqata fikakum minan nar. Bersedekahlah kamu, karena sedekah itu sebagai penebus dari api neraka. Karena sedekah itu sebagai penebusmu dari api neraka.
Jadi kesimpulannya sedekah dan zakat itu ada perbedaan. Yang satu adalah kewajiban yang harus dilaksanakan, yang satu anjuran. Kalau zakat kewajiban yang harus dilaksanakan, sedangkan infak dan sedekah ibadah sunnah yang sangat dianjurkan. Zakat mau ikhlas atau tidak ikhlas, kalau sudah mencapai nisab atau khol itu wajib ditunaikan. Dan zakat itu pun dari Nabi Adam itu sudah disyariatkan, yaitu ketika Nabi Adam diperintah menyuruh kedua putranya Habil dan Qabil untuk mengeluarkan zakat, yang mana Habil mengeluarkan zakat itu dari hasil ternak dengan senang hati dan ikhlas, mengambil seekor domba kambing gibas yang gemuk. Sedangkan Qabil diperintahkan mengeluarkan zakat dari hasil pertanian perkebunan. Walaupun Qabil menggerutu, mendongkol atau agak keberatan, tetapi tetap melaksanakan mengeluarkan zakat dari hasil pertanian. Kemudian di era Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, sahabat sekaligus mertua baginda Rasul, itu pun ketika ada orang mukmin orang kaya yang mempunyai harta dan sudah haul atau dalam istilahnya sudah masa setahun dan sudah mencapai nisab, nggak mengeluarkan hartanya, itu diperang. Itu. Saudaraku rahimahullah dan teman-temanku sekalian dimanapun Anda berada, waktu yang singkat ini kita mutola'ah kitab Fathul Qorib dalam tema zakat, tapi khusus zakat yang kita bahas adalah zakat emas, perak, penghasilan atau harta benda. Kenapa? Karena hampir nisabnya itu sama. Yaitu
nisab yang dikeluarkan seperempat dari 1/10, atau istilah bahasa Arabnya rubu'ul usri, seperempat dari 1/10. Misalnya 100 itu 1/10-nya adalah 10%. Nah, yang wajib dikeluarkan, zakat yang wajib dikeluarkan ada seperempat dari 1/10 itu, yaitu 2,5%. Nah, berapakah nisab emas? Nisab emas itu yang wajib dikeluarkan setelah mencapai haul atau setahun. Nisabnya itu 20 miskol atau 20 dinar emas murni. Sedangkan perak atau dirham itu 200 dirham. Zakat yang dikeluarkan adalah 5 dirham, yaitu seperempat daripada 1/10-nya 200 dirham adalah 5 dirham. Nah, emas itu sendiri nisabnya kalau digramkan berapa? Kurang lebih nisab emas, zakat emas itu kurang lebih sekitar 96 gram. Katakanlah kalau dibulatkan misalnya 100, kita mempunyai 6 emas antara 96 atau sampai pada 100 gram, maka zakat yang dikeluarkan adalah 2,5 daripada 1/10 atau seperempatnya dari 1/10, yaitu 2,5%. Begitu juga perak atau dirham, begitu juga harta atau penghasilan usaha. Ambil contoh. Misalnya agen toko yang grosir atau resto atau agen gas lah katakanlah. Setiap hari keuntungan bersih 1 juta misalnya. Keuntungan bersih 1 juta per hari. Berarti keuntungan bersih sudah dipotong, sudah operasional, sudah modal sudah dipotong, operasional juga sudah, semuanya sudah. Kemudian harta atau yang dimiliki yang terkumpul atau pemasukan per harinya 1 juta. Berarti sebulan 30 juta. 30 juta kali setahun. Kalau kali 10, 30 kali 10. 300 tambah 30. Berarti kurang lebih setahun itu terkumpul sekitar harta yang dimiliki sekitar 360. Itu setahun tuh berarti nisab
lebih daripada 1 nisab, itu berarti sudah masuk pada 3 nisab. Katakanlah ambil yang 100 1 nisab, itu zakat yang dikeluarkan 2,5% atau 1/4 daripada 1/10, itu 2,5 juta. 2,5 juta kali 3 nisab berarti 7,5 juta. Zakat yang dikeluarkan setahun itu 7,5 juta. Sedangkan lebihannya karena nggak mencapai 1 nisab, maka itu nggak dihitung. Itu contoh daripada nisab yang dikeluarkan dari harta yang dimiliki, dari entah itu dari wirausaha, wira swasta, atau pendapatan atau penghasilan. Itu kalau mencapai nisab itu wajib. Itu pentingnya tentang zakat. Jadi keliru kalau ada orang mengatakan kadang-kadang, wah, zakatnya kita alihkan untuk bersedekah, untuk infak, membangun pondok atau membangun masjid. Itu keliru. Jadi jalurnya berbeda. Keutamaan zakat itu diberikan pada 8 kelompok yang sudah disebutkan. 8 kelompok itu yang berhak menerima zakat itu ada fakir miskin, amil, dan seterusnya sampai 8 kelompok itu. Sedangkan sedekah, keutamaan sedekah itu diberikan pada individu atau ruang lingkup tertentu. Seutama-utamanya sedekah itu yang pertama diberikan kepada orang tua, yaitu orang tua. Kita mempunyai 3 orang tua. Orang tua yang utama adalah ulama atau guru. Kemudian ibu bapak yang menjadi perantara lahirnya kita. Kemudian yang ketiga, mertua. Itu orang tua. Kemudian setelah yang pertama orang tua, famili atau keluarga. Entah itu paman, bibi, pakde, bude, atau keponakan, pokoknya keluarga. Kemudian ruang lingkup pada tetangga. Itu sedekah. Kemudian setelah ruang lingkup tetangga kanan kiri, anak yatim yang menjadi tetangga kanan kiri, baru di lingkungan luar. Tapi kebanyakan orang banyak yang keliru menerapkan. Kadang melihat orang yang di luar, mungkin kelihatan dari luarnya disantuni, nggak punya, kelihatan dari luarnya memprihatinkan, kita iba, kita bersedekah. Padahal
kerabat kita ada juga yang kondisinya memprihatinkan, atau tetangga kita yang kondisinya memprihatinkan. Tapi tidak kita istilahnya perhatikan atau tidak kita santunan ini yang keliru, tapi banyak yang terjadi pada saat ini. Karena apa? Harus ada keseimbangan antara hablum minallah dan hablum minan nas. Hubungan kita dengan Allah, hubungan kita dengan manusia itu harus ada keseimbangan. Begitu juga kebaikan pun harus ada suatu keseimbangan, kebaikan dunia dan akhirat. Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Robbana atina, Tuhan, berilah kebaikan dunia dulu. Kemudian baru kebaikan akhirat. Tadi ada keseimbangan, hablum minan nas, hablum minallah. Pentingnya kita zakat dan bersedekah, dan harus bisa membedakan jalurnya masing-masing. Kemudian dalam kitab Irsyadul Ibad dijelaskan baginda Nabi bersabda yang diriwayatkan Ibnu Mas'ud. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anan Ibnu Mas'ud. Inna lawiyaz zakati minna jumlatil mal'unina ala lisani Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Inna lawiyaz zakati minna jumlatil mal'unina ala lisani Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Siapa orang yang menunda mengeluarkan zakat, itu termasuk mal'un. Mal'un itu mengingkari atau tidak percaya terhadap mal'unina ala lisanina Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, yaitu mengingkari atau tidak percaya terhadap apa yang diucapkan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apa yang disabdakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mal'unina, orang yang tidak mau mengeluarkan zakat itu sama dengan mengingkari atau tidak percaya pada ucapan baginda Nabi Muhammad SAW. Itu ada pendapat yang diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud. Bila menunda waktunya atau ia menolak zakat, maka itu hukumnya menunda atau menolak zakat, hukumnya kafir. Dan di dalam syariat hukum Islam itu dihukum dibunuh. Nah, jika ia tidak mengeluarkan karena bakhil atau medit, maka diambil dengan paksa dan dihukum takzir atau dihajar. Itu dalam syariat hukum Islam. Makanya ketika di zaman Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, itu yang enggak mengeluarkan zakat itu diperangi. Nah, bagaimana kalau orang itu merasa mempunyai pertahanan yang spesial atau mempunyai backingan, merasa kuat, jadi merasa dia kuat pertahanannya atau duit dekengan, itu maka dia yang memerangi, yang mengambil
harta itu adalah imam atau pemimpin. Itu hukum daripada zakat. Begitu dari zakat itu wajib dikeluarkan, mau ikhlas atau dengan terpaksa atau tidak ikhlas, tetap harus dikeluarkan zakat, untuk walaupun itu sekedar menggugur kewajiban. Karena soal diterimanya atau diterimanya di sisi Allah, mendapat ridha Allah ataupun mendapat pahala, itu adalah ranahnya Allah, wilayah otoritasnya Allah Ta'ala. Jadi kewajiban kita adalah melaksanakan perintah kewajiban. Sekilas tentang zakat. Jadi kembali saya ulangi tentang zakat harta benda, emas, perak, atau bahasa Arabnya emas itu dinar, perak itu dirham. Itu zakat yang dikeluarkan adalah rubu'ul usyr atau seperempat dari sepersepuluh, rubu'ul usyr, seperempat dari sepersepuluh atau 2,5%. Kalau nisabnya kurang lebih 96 gram emas, 200 dirham, kemudian harta benda itu semua sama, yaitu 2,5%. Sekilas pembahasan tentang zakat emas dan perak. Pembahasan yang lain kita sambung di lain kesempatan dan lain di waktu yang lain. Saya cukupkan segala hilaf, segala kekeliruan, ucapan perbuatan murni dari diri saya sendiri. Kebenaran mutlak milik Allah Ta'ala. Mohon maaf atas segala kekeliruan, atas segala perkataan. Kepada saudara-saudara sekalian, teman-teman semuanya, akhiran ihdinas siratal mustaqim. Summa wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.